pernah nggak, pasien tuh dia nggak sadar kalau ternyata dia yang ada di alam bawah sadarnya itu masalah itu gitu loh. Rata-rata gitu sih, Dok. Dia nggak tahu kalau dia Yang tuh pernah. diomongin tuh beda sama giliran dia masuk ke dalam. Sebagai hipnoterapis, salah tuh kalau kita yang milihin dia kata-kata. Mesti programnya si orang ini yang kita pakai ke diri dia supaya nilai itu berhasil buat dia gitu. Giliran masuk ke alam bawah sadar muncul nih, takutnya muncul, cemasnya muncul. Itu saya tuh mesti ngenalin satu-satu emosi itu, saya tulis. Kalau aku sih makhluk ya, makhluk. Ngapain takut dengan makhluk itu padahal ya sebenarnya kan dia nggak gigit, nggak ngapa-ngapain, tapi ya takut aja dan kadang ketakutannya udah nggak, masuk akal gitu ya. Udah mendingan banget karena nggak pernah ketemu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa bayangin kalau saya ketemu. Jadi dulu tuh kan, waktu masih di Makassar. Berapa lama sih proses hipnoterapi itu? Nah, kayak begini kan sebenarnya grade-nya tergantung severitas ya. Severitas kalau kita di medical term kan severitasnya. Kita tuh tahu severity-nya dari mana, itu dari namanya mental block tuh, Dok. Mental block nih apa? Mental block nih sebenarnya bentuk emosi, tapi udah nggak bisa dikendaliin. Jadi kita kan punya emosi, fear, anger, gitu kan. Nah, emosinya itu udah berlebihan banget gitu loh, Dok. Jadi kayak udah ngalangin dia. Misalnya dia ragu-ragu atau dia kayak takut banget gitu. Jadi kalau mau ketemu pacarnya dia mesti muntah dulu gitu. Kan udah ngegangguin dia banget ya. Pasien aku ada satu dulu kayak gitu. Aku mau ketemu pacar aku excited banget, aku mau muntah terus, Dok. Aku mau liburan ke Singapura, aku excited, aku mau muntah lagi, Dok. Aku pikir aku mau sembuh. Ya lucu-lucu aja sih manusia ya, karena proses pikiran manusia. Nah itu mental block namanya, Dok. Kalau dia masih muda, biasa mental blocknya itu nggak parah-parah banget, apalagi sebelum 17 tahun masih gampang di reprogram. But after 17 years old itu dia kan udah masuk di alam sadar dia ya, Dok ya, udah ketutup gapnya. Nah itu biasa kita tergantung dia mau cepat berubah apa enggak. Tapi rata-rata 3 kali terapi nih, Dok. 1 kali terapi dia kadang belum ngenalin masalah dia apa, nyangkut di peristiwa apa. Jadi pada dasarnya kenapa itu jadi masalah, karena kan itu nyangkut di suatu peristiwa. Jadi mental block itu misalnya dia takut, terus nyangkut di suatu peristiwa, terus dia bikin persepsi pada peristiwa itu. Gitu. Nah, contohnya misalnya gini, mama pas dia, kalau pasien aku dulu itu, dia itu muntah karena gini, mamahnya itu selalu bilang kalau ada apa-apa, itu mesti perutnya nggak enak. Nah, jadi si anak ini kalau excited, dia nangkep lah kata-kata si mamah itu. Nah, akhirnya dia selalu membuat badannya seperti itu. Coba lucu lah kalau di track tuh kadang kan simple thing, ya Allah kataku cuman kayak begini aja nih anak sampai nggak bisa lepas dari permasalahannya. Nah seperti itu, Dok. Tapi kita selalu bilang 3 kali terapi ya, Bu, 3 kali terapi baru ada perubahan dikit kayak gitu. Oke, sebenarnya jadi apa sih sebenarnya yang kita harapkan setelah dilakukan hipnoterapi ini? Apa yang kita harapkan kepada pasien? Harapan apa yang pengen kita dapat dari pasien ini? Pertama, pasti dia merasa lebih nyaman ya, Dok. Lebih nyaman artinya dia bisa taking control of their life. Jadi kalau ada mental block nih, Dok, dia asal ngeliat pacarnya mau muntah, itu kan terganggu ya. Nah, mungkin setelah 2 kali terapi dia bilang gini, Dok, aku udah bisa loh ngeliat pacar aku agak pengen mual tapi belum sampai muntah. Nah, kita udah happy tuh, Dok. Kita udah bilang, oh ini udah mulai bekerja nih, udah mulai bekerja. Yang kedua adalah kita membawa perubahan perilaku yang baik. Karena ini mah ujung-ujungnya kan perubahan perilaku ya, Dok ya. Hipnoterapi, cognitive behavior therapy, itu kita mengubah di orang-orang tersebut masalah perilakunya menjadi lebih baik. Contohnya nggak bisa tidur malam ya, Dok ya. Asal nggak kronik aja, maksudnya masih dalam fase yang akut aja. Itu dia bilang, iya, Dok, saya sekarang udah bisa tidur lebih cepat, pagi udah bisa olahraga. Itu saya udah happy banget. Atau dia tadinya ngerasa nggak ada his, pernah tuh saya punya pasien nggak ada his sama sekali, udah serotinus, terus dia bilang gini, Dok, saya nggak dibolehin sama suami saya karena
ada orang kan sangat religius ya Dokter Ica, jadi kayak nggak boleh USG, nggak boleh apa, sementara istrinya dalam keadaan begitu ya, dia bingung dong mau kemana. Datang, kita beresin satu-satu permasalahan dia di masa lalu. Bu, 3 hari berikutnya nanti Ibu ada belum ada his, Ibu kesini ya, gitu. 3 hari dia udah bilang, Dok, saya udah lahiran. Nah itu kan ada way out. Nah itu yang saya senang dari kerjaan saya ini. Mereka 1 tahun kalau saya tanya bagaimana, oh iya Dok, saya sudah nemu, saya cocoknya di pekerjaan ini, berat badan saya udah naik, saya udah bisa ngatasin ketakutannya. Itu kayak gitu sih Dok. Jadi perasaan yang lebih baik, kualitas hidup lebih baik. Ya, kayaknya saya juga perlu nih. Basically semua orang perlu lah. Semua orang sih kayaknya. Aku punya satu fobia. Dan itu aduh sangat mengganggu ya, karena kadang-kadang jadi fobia itu kita kayak nggak masuk akal ya, ngapain sih takut dengan benda seperti itu? Bukan benda, kalau aku sih makhluk ya, makhluk. Ngapain takut dengan makhluk itu, padahal ya sebenarnya kan dia nggak gigit, nggak ngapa-ngapain, tapi ya takut aja, dan kadang ketakutannya udah nggak masuk akal gitu ya. Sampai semua barang diperiksa-periksain, ini ada nggak ya, terus takut masuk ke suatu ruangan karena takut makhluk itu juga ada di dalam situ. Jadi udah ganggu. Dulu lebih parah, makin ke sini kayaknya udah lumayan mendingan, tapi mungkin mendingannya karena aku nggak pernah ketemu dengan makhluk itu lagi. Ini apa sih Dok? Hantu ya Dok ya? Fobia sama laba-laba. Oh, laba-laba. Iyalah, spider gitu tuh emang orang suka ini sih. Iya ya. Tapi Dokter Ica tuh nggak sendiri. Iya, semua banyak orang ya. punya fobianya masing-masing kayak gitu. Jadi sekarang masih udah mendingan banget karena nggak pernah ketemu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa bayangin kalau saya ketemu. Jadi dulu tuh kan waktu masih di Makassar, itu kan banyak ya di kampus. Kampus kita kan kayak hutan-hutan gitu kan. Elah. Di mana-mana gue ketemu si laba-laba ini mulai ukuran yang paling kecil sampai yang paling gede. Aduh. Terus kayak kamar mandi gitu kan sering ya ada laba-laba. Jadi aku tuh nggak pernah mau masuk kamar mandi kalau kamar mandi itu nggak familiar, maksudnya bukan yang kayak di rumah atau rumah siapa yang sering dan lampu nggak nyala gitu ya. Iya, atau di bukan di gedung yang bagus, maksudnya kayak hotel, perkantoran itu kan pasti udah sering dibersihin ya. Tapi kalau ruangan itu nggak pernah dibersihin, nggak mau masuk. Dan entah kenapa tuh kayaknya aku ada ini ya, ada feeling kalau di sini tuh ada, beneran pasti nanti ada. Kok bisa gitu ya? Itu ini Dok, itu sistem RAS tuh, reticular activating system. Nah, jadi otak manusia itu lucu Dok, lucu banget. Jadi ada namanya sistem RAS, reticular activating system. Kapan kita believe sama sesuatu ya? Misalnya gini, kita ngerasa, gue takut sama laba-laba. Itu otak tuh langsung membuat semua fakta-fakta itu muncul. Nah, makanya tuh think positif tuh perlu banget switching itu. Nah, kalau udah paham ini nih kita jadi switching. Enggak. Kita tiap hari tuh fight bilang enggak, I'm okay. Karena emang RAS itu Dok, dia kan ceritanya dia bisa kayak memprediksi apa yang tubuh kita harapkan. Sebenarnya tujuannya baik, tujuannya adalah untuk melindungi kita biar kita nggak kena si laba-laba itu. Cuman kan otak nih dia nggak bisa mencerna ya. Pokoknya apa yang disuruh sama neurotransmitter yang kita pancarkan, kita takut gelisah, dia langsung bilang, oh orang ini takut sama laba-laba. Nah kalau kita feeling ada laba-laba itu tiba-tiba muncul banyak. Iya bener, kok tiba-tiba ada, kok kan apa gue ada kontak batin sama si laba-laba ini, apa gimana? Bener Dok, bener. Jadi, itu tuh ya Dok ya, itu yang dipakai sama pengusaha-pengusaha sekarang tuh kan ada pelatihan tuh, RAS, Reticular Activating System, untuk mencapai tujuan dia. Jadi kalau dia pengen omset berapa tuh Dok, dia setting tuh RAS-nya, dia akan bilang saya mau punya tujuan segini, karena RAS itu dia mau setting supaya nggak lama, setahun, 2 tahun dia dapat tujuan itu gitu loh. Oh gitu ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya. Ada, iya. Iya, kita pas
Iya, jadi mungkin bagusnya kita gunakan di hal yang positif ya. Bahwa misalnya, Ya, saya bisa nih, gue bisa jadi YouTuber terkenal nanti, ya. amin, 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 Amin amin. gitu ya. Ya, jadi kita, harus positive thinking supaya hal-hal yang bagus pun nanti datang ke kita gitu ya? Ya, subconsciousnya itu kita, jadi gini Dok, kalau di hipno itu kan tadi ada map-nya itu ya. Jadi critical factor itu kan ketutup 17 tahun tuh Dok. Di hipno tuh dibuka Dok. Dibuka ceritanya, terus yang negatif-negatif itu karena dia cerita Excel kita keluarin sampai habis tuh. Wisdom part terapi itu kita keluarin semua satu-satu, dia cerita, iya dulu gue nyangkut nih di sini, gue ngelihat dia mukulin gue sakit banget, suruh dia cerita, suruh dia maafin satu-satu. Makanya nggak bisa cepet Dok, karena dia harus berdamai dulu kan satu-satu, kita guide. Selesai digait Dok, selesai digait kan udah yang negatif udah dikeluarin. Nah kita mesti masukin lagi, reprogramming lagi. Nah itu kata-kata harus kita pilih. Nggak boleh kata-kata kita, harus kata-kata si pasien. Dia pengennya kata-kata itu, saya pengen kata-kata begini untuk berhasil. Nah itu kata-kata dia kita tulis tuh Dok, baru kita ulang-ulang ke dia gitu. Kayak begitu. Jadi sebagai hipnoterapis, salah tuh kalau kita yang milihin dia kata-kata. Mesti programnya si orang ini yang kita pakai ke diri dia, supaya nilai itu berhasil buat dia gitu. Oke. Jadi seperti itu ya Dok ya? Nggak sekali, 2 kali konsultasi ya, jadi butuh waktu juga. Beberapa kali terapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Iya Dok, karena ini kan emosi ya Dok ya, kalau awalnya sih kalau ngobrol kayak begini kita ada denial kan, jadi kita selalu bilang enggak sih, kayaknya gue cuman masalahnya di sini gitu kan. Giliran masuk ke alam bawah sadar muncul nih, takutnya muncul, cemasnya muncul, itu saya tuh mesti ngenalin satu-satu emosi itu, saya tulis supaya saya nggak lupa, saya tulis. Nah nanti tuh udah dia bangun, kita ngobrol, ini dari ini yang porsi paling gede yang mana gitu. Kan orang datang, kalau di Amerika kan Dok, orang tuh udah tahu lah dia langsung berobat. Nah, kalau misalnya lagi sesi ngobrol gitu, diliatin nggak sih, "Nih kamu tadi tuh, ketakutanmu ini, masalahmu ini." Diliatin nggak? Kalau direkam aku liatin Dok. Jadi dia Ada recordernya. pernah nggak, pasien tuh, dia nggak sadar kalau ternyata dia, yang ada di alam bawah sadarnya tuh masalah itu, gitu loh. Rata-rata gitu sih Dok. Dia nggak tahu kalau dia tuh diomongin tuh beda sama giliran dia masuk ke dalam. Jadi bisa aja emang udah nggak ingat kita, tapi itu ada di alam bawah sadar kita, terkubur gitu ya. Bisa ya? Rata-rata gitu. Rata-rata kalau dia ngomong tuh dia cuma bilang ini, nggak tahu ya, saya tuh nggak bisa tidur gitu ya. Real story-nya kayak gitu, saya tuh nggak bisa tidur. Masuk entah gimana, kan dia flight dia. Jadi kita cuma perintahin gini, masuk ke peristiwa yang Bapak ingat pertama kali pas di saat Bapak merasakan emosi ini. Ntar dia ngomong tuh, saya kan nggak tahu ya Dok di luar, jadi saya mesti tanya dia, ini siang apa malam Pak, ada siapa, ada apa. Saya dia udah cerita, ada orang satu, ada orang dua, saya ngomong sama itu, saya gaib satu-satu, karena kan dia kayak nggak sadar. Toto nyangkut, saya main bola Dok, saya lihat orang itu lagi main bola, tiba-tiba dia meninggal di situ. Itu tuh nyangkut lah di kepala dia Dok, sehingga di saat dia jatuh sakit, dia nggak mau merem karena dia takut dia meninggal. Dia sendiri nggak tahu penyebabnya apa. Coba kalau kita udah dapet tuh ya, kita happy banget, dapet gitu. Iya, ini penyebabnya. Dia jadi nggak mau tidur. Dia bahkan nggak tahu, coba. Saya nggak tahu gitu. Jadi ikutin aja. Dia emang mesti sabar ya. Mesti sabar. Jadi hipnoterapis itu mesti sabar. Iya. Buat nyari sumber masalahnya nih di mana. Iya, kayak gitu. Seru juga ya. Terus tapi capek ya Dokter Ica. Kan ada energi ya Dok ya. Iya benar. Ada 5 gitu, ada 5. Orang-orang ini nih sebenarnya 5-nya, kalau dulu Dokter Ica masuk ke bagian jiwa. Itu kan mereka tuh kan paranoid ya.
Mhm. somehow kita koas di bagian jiwa, kita paranoid juga nggak sih, Dre? Iya iya. Nah, itu dia. Itu tuh yang dirasain para hipnoterapis semuanya. Kita bilang, kok gue kalau udah 2 pasien badan gue ikut capek ya? Gitu. Jangan itu, orang curhat sama kita aja gitu udah capek banget ya Itu capek ya? dengerin. Pulang-pulang kok capek ya, padahal curhat doang, masalah cemen. Betul, betul, Dok. Bener. Jadi Capeknya di butuh situ. energi yang besar. Mungkin itu resep kurusnya, Dok? Bisa jadi kali. Usaha itu Enggak lah. memang. Usaha. Pengennya ke dokter Olahraga Ica dong ya. langsung dulu. Kalau gitu gue mau dengerin orang ini curhat biar gue juga kurus. Dengerin masalah orang. Ada aja ya. Aduh, oke oke. Ini udah berapa tahun melakukan praktek? 5 ada kali, Dok. 5 5 tahun ya. tahun ada. 5 Oke. tahun ada. Jadi buat kalian guys yang membutuhkan, saya rasa sih semua orang juga butuh. Ntar saya juga mau main-main ke tempatnya Dokter Imah. Nah, coba nanti main-mainlah ke kliniknya. Di mana, Dok? Ya, jadi dulu kita di Le Estetik ya, Dok, yang di Grand Wisata. Tapi kita lagi ada renov nih sekarang, jadi kita mungkin by appointment aja dulu. Biasanya sih saya kalau lagi ada pasien, saya arahin ke apartemen dulu, karena lagi renov ini. Oke. Nanti ya kita, di Google ada kok Muslimah Hipnoterapi, jadi bikin appointment-nya di situ. Oke, nomor yang bisa dihubungin di sini ya, di bawah ini ya. Ini Oke. nomor WA-nya. Nanti kalian hubungi buat appointment dulu. Habis itu udah tumpahkan semua sampah-sampah yang ada di pikiran kita. Oke, Dok, ada saran-saran nggak buat kita semua? Gimana sebaiknya kalau menghadapi masalah? Kalau saya sih ngelihatnya gini ya, Dok ya, masalah itu kan sebenarnya nggak abadi gitu ya. Kayak cerita proses stres itu, masalah itu sebenarnya nggak abadi. Itu aja yang harus kita yakinin, bahwa masalah itu nggak abadi. Terus yang kedua adalah kita itu punya kemampuan untuk bisa, ya kayak dokter Ica tuh, kan aku selalu pagi-pagi selalu tanya grateful-nya apa. Dokter Ica kan selalu meyakini saya tidak mudah menyerah. Nah, itu sebenarnya potensi. Nggak semua orang mengenali potensi diri dia seperti itu. Nah, jadi manusia selain dia harus meyakini bahwa masalah itu silih berganti, dan dia juga harus mengenali potensi diri dia gitu. Jadi kalau dia udah tahu potensi diri dia itu, ya itu yang digali gitu loh. Jangan dia menggali potensi yang lain yang istilahnya bukan sepatu dia gitu loh, Dok. Bukan sepatu lo belum jago di situ, lo mau ngambil pakai sepatu orang lain, ya kedodoran, ya kesempitan, kakinya sakit gitu. Jadi mulai dari yang kita kenalin dulu potensi kita. Kalau kita udah jago itu, baru mau beralih boleh gitu. Itu sih, Dok, kalau menurut aku kayak gitu. Jadi kenali potensi yang ada di diri kita dan kembangkan. Jangan takut. Apapun itu selama ya kita berusaha ya insya Allah bisa. Ya, pokoknya tetap semangat kita ya. Apapun yang terjadi, jangan putus semangat. Ya termasuk seperti kondisi sekarang ini. Jangan dengan kondisi begini terus kita jadi nggak semangat. Oh udahlah kita di rumah aja, nggak usah ngapa-ngapain. Tetap semangat ya. Kita bisa melakukan apa aja, hal-hal yang positif. Betul, baik Dok. Terima kasih banyak loh atas waktunya.